You're struggling to have everything you want, while the world tries to make you choose. Gak kerasa film Spider-Man No Way Home bakal tayang dalam beberapa minggu lagi. Kita semua udah dikasih tahu beberapa teaser-teaser sampai bocoran-bocoran scene yang diberikan, baik itu dari Marvel sendiri sampai yang memang banyak banget bertebaran di internet. Sebagai introduction pertama kali di konten ini, kali ini gue bakal mencoba untuk memberikan reaction, breakdown, interest, atau apapun itu yang kalian sebut. Tapi buat gue sendiri bakal lebih ke breakdown ya, karena gue bakal mencoba untuk menyimpulkan apa yang gue lihat yang ada di trailer terbarunya sampai teaser-teasernya kemarin. By the way, ini bukan cocokologi antara komiknya sama filmnya ya. Gue ini bukan fanboy dari semua karakter Marvel, tapi gue mungkin prefer atau lebih bisa dibilang fanboy terhadap film-filmnya. Jadi gue gak akan mencocok-cocokkan bagian-bagian mana yang ada di komiknya yang memang nanti bakal ada di filmnya, oke? Karena sebentar lagi Spider-Man No Way Home bakal ada di bioskop kesayangan kita, nggak ada salahnya gue bakal kasih tahu beberapa info yang penting tentang film ini. Dan itu tujuan gue bikin video breakdown ini ya, biar kalian nggak buta informasi juga gitu soal film yang bakal tayang di bioskop. Oke, karena mungkin bakal singkat juga, kita langsung bisa mulai aja ya. Dan kalau kalian belum subscribe, bisa pencet dulu tombol subscribe-nya. Dan kalau udah, mari kita langsung aja ke breakdown-nya. Dari awal pembukaan trailernya, plot cerita yang bakal dihadirkan di film Spider-Man No Way Home ini bakal meneruskan dari film sebelumnya, di mana si Peter ini harus bertanggung jawab soal kematian Mysterio yang disebarluaskan ke media, dan sayangnya jebakan itu berhasil dieksekusinya. Tujuannya agar identitas Peter Parker terreveal yang menjadikan kehidupannya kacau dan tidak menyenangkan. Peter mempunyai 1 minggu untuk menyelesaikan semua masalahnya ini, dan karena itulah ia meminta bantuan kepada Doctor Strange untuk menghapus almost seluruh orang yang ada di bumi, termasuk temannya Ned dan Michelle Jones ya. Peter berangkat ke Sanctum di mana markas Doctor Strange berada di sana. Lalu ia meminta Doctor Strange untuk menghapus ingatan semua orang tentang identitasnya Peter Parker adalah Spider-Man. Doctor Strange yang setuju untuk melakukannya. Gua sendiri nggak tahu ya kenapa Doctor Strange ini menyetujui tujuan si Peter ini dengan gampangnya, atau gue bisa berspekulasi Doctor Strange ini ada maksud tersembunyi gitu untuk membantu si Spider-Man. Kalau kalian tahu info lebih lanjut soal ini, kalian bisa komen aja di kolom komentar ya. Doctor Strange membuat sebuah lingkaran sihir atau yang sering orang bilang magic warp, yang memang udah diperingatkan sama Wong agar nggak menggunakan sihir ini, katanya sih karena terlalu berbahaya untuk digunakan. Selagi Doctor Strange membuat sebuah sihir yang berbahaya ini, Peter Parker pun selalu menyela dengan celotehannya yang memang membuat sihirnya hilang kendali, dan terjadilah sebuah fenomena menarik karena di sekitar Doctor Strange dan Peter ini ada warna-warna yang terlihat familiar dan mengguncang tempat mereka berada. Ned, he's my best friend. My Aunt May should really know. Stop talking! Sedikit guncangan yang terjadi di sekitar Doctor Strange dan Peter ini membuat jembatan bagi dunia dari universe lainnya, yang juga menandakan beberapa universe bakal menjadi satu dan juga bisa dibilang multiverse. Sedikit FYI menurut gue tentang multiverse ini adalah sebuah jalan alternatif bagi dunia lain untuk bisa menjembatani sebuah universe lain atau dunia lain yang tak terbatas dari semua film-film dari MCU, luar MCU, ataupun komiknya. Teori ini yang mungkin buat kalian semakin merinding dengan Marvel Phase 4 ini, yang mana mungkin aja gue berspekulasi buat universe-nya Fantastic Four dan X-Men Mutant bakal bisa masuk ke dalam universe-nya atau dunianya Marvel. Kalau gitu mungkin gak ada yang mustahil sih. Sejauh ini yang menggunakan teori multiverse dari Marvel ada 3 ya, yang dimulai dari Westview-nya di serial WandaVision, lalu He Who Remains-nya dari Loki, dan sekarang ada Multiverse Madness-nya dari Doctor Strange. Gila men, MCU PS4 ini bikin merinding gitu ya. By the way, kalau kalian mau tahu tentang lanjutan sebesar apa sih multiverse ini dampaknya bagi film-film dari MCU, kalau kalian suka bakal gue bahas di video lainnya. Tulis aja di kolom komentar gue bahas atau enggak ya. Oke lanjut. Nah,
Universe ini mungkin ada 3 yang juga menyambungkan ketiga dunia dari Spider-Man menjadi satu. Bahwa kalian tahu, Spider-Man mungkin menjadi reboot installment terbanyak dari Marvel yang memang menjadi 3 bagian dari pihak Sony dan Marvel Studios. Universe yang pertama ada di film awal Spider-Man di tahun 2002 dengan Tobey Maguire sebagai Peter Parker atau Spider-Man-nya. Lalu universe kedua ada di film pertengahan Spider-Man yang juga diisi oleh Andrew Garfield sebagai Peter Parker atau Spider-Man-nya. Lantas yang sekarang atau yang terakhir ini ada film Spider-Man dari MCU yang telah dibintangi oleh Tom Holland sebagai Peter Parker-nya atau Spider-Man-nya. Itu semua bakal menyatu dan berkesinambungan satu sama lainnya. Menurut gua ini bakal bener-bener semakin menarik gitu ketimbang teori-teori multiverse di film-film Marvel lainnya. Dari semua itulah, para villain di semua universe yang ada di 3 dunia Spider-Man ini datang dan menjadi lawan yang baru untuk Peter Parker Tom Holland. Gua nggak tahu ya Spider-Man yang dari dunia lainnya itu datang juga apa enggak. Tapi yang make sure, para villain ini datang untuk mencari Peter Parker yang asli yang ada di dunia para villainnya ini. Yakni Peter Tobey, Peter Andrew, dan Peter Holland. Gue sebut gitu aja ya biar kalian gak pusing gue ngomong Spider-Man yang mana gitu. Bicara soal para villain yang bakal hadir di film ini, mungkin film ini bisa bikin kalian nostalgia. Karena para villain yang udah mati di universe-nya mereka bakal datang kembali ke film ini. Ada Green Goblin, Dr. Octopus, Sandman, Electro, Lizard, dan masih ada banyak lagi yang memang join ke dalam Spider-Man No Way Home ini. Tentu dengan teori multiverse-nya si Doctor Strange. Dan yang lebih gilanya lagi karena memang sangkut pautannya multiverse ini dari dunianya si Spider-Man versi Tom Holland dengan retakan yang ada di serial Loki ini terlihat sama, mungkin villain lain yang lebih kuat seperti Venom, para mutant, sampai Sinister yang mungkin gak bakal terjadi sih, cuma jadi ngasal-ngasalan dari gua aja nih ya. Tapi kalau memang beneran ada, wah ini bakal memeriahkan lagi acara party multiverse. Kembali gue sih nggak yakin ya bakal bener, tapi kita tunggu confirmnya di post credit Spider-Man No Way Home ya. Kali aja ada ya kan? Terjadi sebuah konflik di mana Doctor Strange dan Spider-Man ini berbeda pendapat dan memperebutkan suatu kotak mistik yang menurut si Doctor Strange ini berbahaya yang juga menjadi kunci untuk menutup universe Spider-Man lainnya. Sebenarnya bukan Doctor Strange sama Spider-Man doang sih yang memperebutkan kotak itu, tapi semua villain juga saling adu tinju buat ngambil kotak mistiknya si Doctor Strange ini. Tapi gue bakal lebih mengarah ke Spider-Man dan Doctor Strange-nya aja ya, karena di sini pun mereka berdua berebutan untuk mendapatkannya. Alasannya mungkin karena Peter Holland bakal kembali ke kehidupan yang semula di saat Mysterio mereveal identitasnya, atau ia iba dengan para villain yang selalu menjadi sasaran kematian atas Spider-Man lainnya. Who knows ya kan? What do you mean? They all die fighting Spider-Man. It's their fate. Sedangkan si Doctor Strange ini mungkin ingin membalas apa yang ia buat terhadap multiverse yang berbahaya. Sehingga mau nggak mau ia harus tetap menutup pintu multiverse-nya gitu. Yang lebih membuat gue penasaran lagi adalah ada nggak gitu Spider-Man lainnya yang melintasi waktu untuk membantu si Peter Holland untuk meringkus semua villain ini. Yang memang menurut logika sih ada banyak banget gitu villain yang masuk ke universe Peter Holland ini ya. Yang nggak mungkin juga gitu Doctor Strange dan Spider-Man untuk mengalahkan para villain legend ini. Gue berharap sih Peter Tobey dan Peter Andrew datang untuk bisa membantu si Peter Holland gitu. Gak usah memboyong nama kayak Andrew Garfield atau Tobey Maguire. Cukup Spider-Man-nya aja ada di situ, gue sangat excited banget sih. Kita nggak tahu ya kan, ini cuma pendapat gue soal trailernya dan gue bicara nggak ada sangkut pautannya sama semua cocokologi komiknya ya. Jadi keep it mind. Teknologi dari Spider-Man ini bakal lebih semakin canggih lagi, terlihat dengan black and gold suit-nya si Peter Holland ini yang memang menggunakan kekuatan atau gauntlet dari magic wand-nya si Doctor Strange. Kekuatannya sendiri masih belum di-reveal di trailernya yang juga mungkin bakal bikin surprising moment di bioskop ya kan. Yang jadi pertanyaannya sekarang adalah selaku yang membuat pakaian dengan teknologi-teknologi canggih dari Marvel atau Spider-Man-nya Tom Holland ini kan si Tony Stark atau Iron Man ya. Dan dia udah mati di film Endgame kemarin. Nah, lantas yang sekarang bikin Black Suit ini siapa gitu? Apakah Jarvis, Happy, atau malah Tom Holland sendiri yang bikinnya? Karena terlihat di film pertamanya ia bikin instant suit dengan memanfaatkan teknologi Stark dan didesain dengan dirinya sendiri gitu. Apalagi si Peter ini kan gak bodoh-bodoh banget. Malahan gue bilang sih jenius ya.
What? Nothing. You take care of the suit. I'll take care of the music. Well, semua itu bakal dihadirkan di filmnya yang bakal tayang juga di bulan Desember besok. Jadi kalian harus banget tonton filmnya ya. Di bioskop pastinya biar feel-nya lebih dapet. Oh iya, ketinggalan satu nih. Ada satu scene yang sangat-sangat menarik di trailernya atau di trailer terbarunya Spider-Man No Way Home, yaitu di saat Peter Holland bilang, This is all my fault. I can't save everyone. dan disitulah semua villain dari 3 universe bergabung untuk mengalahkan Spider-Man yang disusul dengan scene MJ yang jatuh dari patung Liberty yang scene-nya pun sama persis dengan penutupan film The Amazing Spider-Man-nya si Andrew Garfield, yang mana si MJ versi Peter Andrew ini di detik ia jatuh, meski walaupun ia bisa diselamatkan tapi karena gaya gravitasi yang terlalu cepat MJ pun tetap mati. Nah, di sini pun adegan atau scene-nya ya bisa dibilang sama persis lah dengan yang itu. Tapi entah ini bakal menjadi kematian untuk MJ atau enggak, kalian bisa sharing aja pendapat kalian soal ini di kolom komentar ya. Apakah benar MJ akan mati di film ini atau hanya cuma spekulasi gua aja? Well, mungkin cuma segitu aja breakdown gua untuk trailer dan persiapan nonton film Spider-Man No Way Home kali ini. Yang memang bentar lagi bakal ada juga di bioskop kesayangan kalian. Catat tanggalnya yakni di 17 Desember tahun 2021 ya. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa like video ini. Kalau kalian mau update film-film terbaru dan terseru di channel ini, bisa kalian subscribe juga. Dan penting juga share video ini ke teman-teman kalian biar kalian bisa diskusikan dan komen di kolom komentar tentang film Spider-Man mendatang. Oke, sekian untuk breakdown film kali ini. Gua Ari undur diri. See you in the next film.